Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, saya mau minta maaf dulu karena kemarin kita waktu bikin video yang satu video sebelum ini ya, itu ternyata ada gangguan teknis di suara teman-teman. Jadi ya akhirnya suara saya tuh tidak keluar ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf dulu dan tim editor saya juga nggak ngeh ya pada saat dia udah upload, udah jadi, malah dapat komen-komen besoknya baru kita tahu teman-teman. Jadi kita mohon maaf dulu. Jadi atas video kemarin yang voice-nya tidak ada. Nah, yang kali ini ya udah ada voice-nya tentunya ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan kembali melakukan analisa market sesuai dengan koin yang sudah Anda request. Nanti ada time frame yang daily buat Anda jadikan sebagai input lah buat Anda yang pengen investasi, dan juga time frame 1 jam buat Anda yang ingin mendapatkan signal trading. Dan khusus untuk signal trading nanti akan kita langsung upload ke dalam grup Telegram kita. Jadi begitu selesai analisa, kita akan langsung memberikan signal itu di dalam grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grupnya kita suggest Anda untuk bergabung supaya Anda bisa mendapatkan signalnya secara langsung. Dan untuk bergabung di dalam grup Telegram itu caranya gampang banget. Anda hanya perlu mengunjungi YouTube-nya kita, dan di setiap videonya di bagian deskripsinya sudah ada link untuk bergabung ke dalam Telegram grupnya kita. Ya, dan feel free untuk buat teman-teman untuk bergabung di dalam grup Telegram tersebut. Oke, teman-teman, kali ini kita mau melakukan analisa pada koin yang sudah Anda request sebelumnya, dan kali ini datang dari @masa_ibu ya. Saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu ya. Bang, update Bong please ya. Jadi kita akan melakukan analisa pada koin Bong ya. Nah, koin Bong ini udah lama teman-teman tidak kita analisa, dan kalau nggak salah ini juga ada playlistnya saya bikin ya, tapi ya lupa ya, lupa analisa kembali. Dan kali ini kita akan lakukan analisa pada koin Bong, dan biar nggak terlalu lama kita akan langsung masuk bagian analisanya. Tapi sebelum itu saya buat teman-teman untuk menonton video yang satu ini, silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin Bong USDT. Terus kemudian di sini saya menggunakan time frame 1 day atau 1 day.
ya, dan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin Bong-nya. Dan by the way teman-teman, ini adalah analisa lama saya tentang koin Bong ya. Jadi saya waktu itu infoin kalau pergerakan market ini di time frame yang besar, yang daily, ini adalah pergerakan tren naik ya. Jadi tren naik yang sedang dibentuk oleh koin Bong ini ya. Dan ini udah ada change of character terjadi di area sini ya teman-teman ya. Persis di area 50% ya. Ya, terus area yang satu ini adalah change of karakternya, ini BOS-nya, sorry ya, bahasa saya terbalik-terbalik ya. Jadi ini ada area BOS-nya, dan ini ada swing point yang paling bawahnya, dan ini swing point paling atasnya. Dan kemarin prediksi saya di sekitar sini dia akan rebound, tapi ternyata ini sekarang lagi turun sampai di level bawah sini. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin aja pergerakan dari koin Bong ini ya teman-teman ya. Tapi saya pakai format baru dari Fibo-nya saya aja teman-teman. Ini lebih enak untuk dilihat ya. Oke, jadi untuk time frame daily, saya masih tetap sama dengan analisa sebelumnya yang seperti ini ya. Jadi area sekarang itu adalah area untuk kita bisa entry di koin Bong teman-teman. Dan sekarang sedang masuk di bawah area entry 1, artinya dari Fibonacci itu ada di bawah 0,618. Termasuk harga murah nggak? Ya, termasuk harga murah karena di atas 50% dari 0,5 itu adalah harga premium dari suatu pergerakan harga. Dan sekarang sedang ada di bawah 50%. Tepatnya ya antara 0,786 sampai 0,618. Nah, di antara itu teman-teman. Jadi cukup oke untuk kita beli dan kita hold untuk koin Bong-nya. By the way, bicara hold, kita harus lihat dulu ke coin market cap teman-teman. Kita akan lihat ya. Untuk koin Bong sendiri ini peringkatnya ke 55, dan untuk market cap-nya sekarang sudah 1,74 billion dolar teman-teman ya. Termasuk market cap yang mid ya, yang tengah-tengah ya, nggak gede banget, nggak kecil banget ya, karena di 1,74 teman-teman. Nanti saya akan tampilkan ini saya dapatin dari DeepSeek AI teman-teman. Jadi saya cari tahu kira-kira yang kategori market cap yang besar, mid, terus yang small itu yang seperti apa gitu. Teman-teman bisa lihat nanti di layar ya. Lalu untuk volumenya itu di 206,5 juta dolar. Termasuk lumayan ya, karena minimal yang kita sarankan adalah 100 juta dolar. Tapi ini udah 200 juta dolar ya. Nah, untuk volumenya itu berputar hariannya itu sekitar 11,82% dari totalnya. Dan untuk koin Bong dari sisi supply, antara maksimal supply dengan total supply beda dikit doang ya. Lalu yang beredar ini ada sekitar 80,85. Ini juga nggak beda terlalu jauh, kurang lebih 90% ya, yang ininya peredaran teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada di holdernya. Di sini holder ada ini. Kita coba cek ya. Oh, oke. Saya pengen lihat kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Kayaknya nggak ada deh ya. Saya pengen lihat unlock sama untrack-nya, tapi kelihatannya datanya tidak ada di sini. Ya udah nggak apa-apa, kita skip aja. Lalu kita lihat untuk harga koin Bong ini dari all-time high-nya sekarang sedang minus 63%. Dan koin Bong ini secara koinnya, sebentar kita lihat ya, kalau dari meme itu dia peringkat yang keberapa ya. Yang kategori meme ya, kita cek meme, koin Bong itu ada di peringkat kelima teman-teman. Ya, di bawah Pengu ya, Penguins ya. Jadi yang pertama Doge, kedua Shiba. Ketiga adalah koin PP, yang keempat adalah Pengu, yang kelima adalah koin Bong. Jadi Bong ini adalah koin kelima terbesar dari kategori memes coin, teman-teman. Secara volume bagus, secara market cap juga oke. Jadi kalau kita bicara kita mau invest ke suatu koin, yang kita lihat adalah putaran uang seperti ini ya. Dan ini termasuk oke, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buy di sini atau nanti nunggu entry 2 juga masih oke ya. Kalau saya bilang sih entry pertama itu boleh buy, entry kedua dijadikan DC aja nanti teman-teman ya. Jadi ini potensial nanti untuk bisa pump lebih tinggi, dan teman-teman bisa TP nanti untuk yang pengen invest jangka panjang. Kalau nanti sudah capai TP yang ini, TP pertama itu teman-teman boleh ambil ya. Jadi ini ada di harga 0,04 ini, saya pakai ini aja lebih kelihatan ya. Ini TP pertama ya, 0,0004402 ya. TP keduanya teman-teman bisa ambil di yang ini ya. 5264, lalu TP ketiganya yang paling tinggi di sini ya. Ini sekitar 6163. Jadi ini adalah tiga area untuk teman-teman bisa TP koin Bong ya.
Oke, ini untuk time frame besarnya dan koin bong sepertinya all time high-nya di sini ya teman-teman ya. Di sini. Jadi ya TP-nya boleh mendekati all time high boleh, atau kalau misalkan market masih terbang, ternyata market terbang lebih tinggi lagi, belum ada rebound ke bawah, reject ke bawah, teman-teman masih bisa TP lebih tinggi lagi dari 3 angka ini. Tapi paling tidak udah dijadikan rujukan ketika teman-teman pengen invest di koin bong ini ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk time frame yang daily ya, buat input lah teman-teman buat beli bong atau DCA bong. Sekarang saya akan ke time frame yang 1 jam, kita akan lihat, dan ini akan jadi time frame di mana saya memberikan signal trading buat Anda ya. Kita akan lihat langsung ke time frame 1 jamnya, saya akan ke bagian, ini kenapa jadi September 2024 ya? Sebentar ya, ini kok jadi September 2024 teman-teman ya? Oke, ini kita lihat di sini ya, fokusnya pada area sini aja, terakhir aja ya. Nah, supaya nggak mengganggu, saya hapus dulu Fibo-nya. Ya, kita fokus di area sini, teman-teman. Ya, secara tren, ini market memang menunjukkan tren turun ya. Sempat ada kegocek di sini, ya ini area inducement-nya, teman-teman ya. Jadi sempat ada change of character terjadi di sini, tapi again ini inducement-nya ternyata ya. Lalu akhirnya market berhasil tembus lagi sampai bawah, lalu kita lihat sampai sini, dan ini ke atas sini, lalu turun lagi, dan sekarang berusaha naik. Oke, secara pergerakan harga, ini pergerakan harga tren turun ya. Dari time frame besarnya itu masih tren turun, cuman kita harus perhatikan di area sini ya. Ini pertama, ini sebenarnya sudah ada perlawanan di sini teman-teman ya. Di sini sudah ada perlawanan yang terjadi di sekitar sini. Oke. Dan ini kita bisa sebut sebagai change of character di time frame 1 jam ya. Lalu kemudian dia akhirnya ngedorong turun lagi ya. Ngedorong turun lagi sampai akhirnya berhasil bertahan di sini. Ya, ini level resistennya ada di sini. Terus ada liquidity sweep-nya di sekitar sini ya. Dan kalau kita mau melihat bong ini benar-benar naik atau tidak, sebenarnya ada 3 area ini ya yang jadi patokan ya. Yang satu ini, ya nanti kita bikin harganya ya. Yang kedua adalah ini. Ya, ini kedua. Yang ketiga adalah ini teman-teman. Ya, yang paling tinggi. Nah, kalau dia udah tembus ini rasanya lebih confirm kalau trennya itu benar-benar jadi tren naik untuk time frame yang agak besar ya. Nah, 3 harga ini, yang pertama ini adalah di harga 0,02287 belakang L86 ya. Lalu ada 2333, satu lagi ada di 2396 ya. Ada 3 harga juga di sini kalau misalkan kita ngelihat ini area strong semua, resisten semua teman-teman ya. 3 area ini adalah area resisten ya. Oke, saya kasih nama dulu di sini resisten semuanya. Ya, lalu ini juga resisten ya, dan ini ada liquidity sweep-nya di situ, resisten line ya. Dan market ini sebenarnya sedang membuat pergerakan sideways di area sini. Kita lihat ya. Oke, ini ada pergerakan sideways di sekitaran sini ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan teman-teman, ini memang sudah ada, di sini sempat ada perlawanan ya, tapi nggak kuat. Kalau untuk sekarang sih, sebenarnya kita kalau masuk agak beresiko ya. Ini sebenarnya menurut saya ya teman-teman ya, ini cenderung akan lebih kepada long position ya, yang kelihatannya lebih besar probabilitasnya. Karena apa? Karena teman-teman pernah tahu ada satu chart pattern yang dia itu bentuknya itu seperti ini ya. Dia rally ya, naik ke atas, terus kemudian konsolidasi dulu, dan akhirnya melanjutkan yang namanya melanjutkan rally-nya ya. Dia akan melanjutkan rally yang lebih tinggi lagi nanti. Nah, jadi ada satu model chart pattern yang dia tampilannya seperti ini, dan entah kenapa saya melihat di koin bong itu akan mengarah ke sini sepertinya ya. Sebenarnya bukan cuma koin bong sih, saya juga ada lihat beberapa koin lain, termasuk juga Penggu ya, lalu kemudian ada PP kemarin membuat pola yang hampir sama ya. Coba kita lihat kemarin di sini juga kita analisa di dalam kelas teman-teman ya. Dan ini dari kemarin sentuh area order block ya. Terus menerus sentuh area order blocknya. Lalu kemudian kita lihat di PP sendiri ini,
Nah, ini juga kemarin sentuh area liquidity-nya ya. Jadi ada liquidity sweep terjadi di area sini, tembus order block-nya. Ya, tapi gitu ya, maksudnya membuat pergerakan yang seperti ini. Area resisten masih tetap di atas ya teman-teman ya, masih di sini. Ya, jadi hampir sama antara Penggu, PP, dan juga di Bong teman-teman ya. Dan kalau saya sih ngelihatnya sih, ini possibility ini akan membentuk yang pola yang seperti ini ya. Jadi dia akan mengarah ke sini nih. Nanti dari bawah naik ke atas ya, turun lagi bawah, naik ke atas lagi, turun bawah lagi, naik ke atas lagi. Nah, ini dia akan membentuk pola-pola yang seperti itu ya. Jadi tren, rally, tren ya, modelnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat seperti ini, menurut saya sih ya probabilitasnya lebih condong ke arah long position probabilitasnya ya. Dan kalau teman-teman mau masuk, ini boleh. Dan saya lebih sarankan di area long teman-teman ya. Walaupun secara time frame yang 1 jamnya ini trennya sebenarnya tren turun ya. Bisa jadi chart ini bisa tidak benar, akhirnya dia membuat penurunan. Ya makanya dalam setiap trade itu kita harus ada namanya stop loss ya. Stop loss itu saya selalu sarankan minimal itu maksimal itu adalah 2-3% teman-teman ya. Oke. Jadi kita bikin aja sesuai dengan chart pattern ya. Kalau berdasarkan market structure-nya sih masih tren turun. Hanya saja di chart pattern di sini sudah ngebentuk yang namanya trend rally trend, teman-teman ya. Jadi dia ngebentuk ke situ. Jadi kita coba menggunakan trend rally trend sebagai apa namanya? Analisa untuk kita melakukan open posisi ya. Sehingga di sini saya akan tulis ya teman-teman ya. Di sini adalah signalnya ya. Ini adalah signal untuk koin Bong, signal BTC signal ya teman-teman ya. Signal BTC ya. Ini koinnya pairnya adalah Bong USDT ya. Ini teman-teman mau buy atau mau ngelong ini oke ya, karena posisinya adalah kita posisi naik teman-teman ya. Lalu time frame-nya ini adalah time frame 1 jam. Ingat, ini saya tulis dulu di depannya, maksimal loss itu adalah dari modal Anda itu maksimal adalah 2-3%. Ya, jangan pernah lebih dari angka itu ya, supaya Anda tidak kena psikologi trade ya. Lalu kemudian kita lihat di pair 1 jam time frame, di pair Bong USDT time frame 1 jam. Ini probabilitasnya ini lebih kepada long position. Ya. Patokannya itu di chart pattern ya. Nah, patokannya chart pattern teman-teman ya. Nah, saya akan lihat kalau misalkan kita mau entry, kita akan entry di mana ya. Kalau kita entry di sini nggak mungkin ya. Ini kita nggak bisa bikin Fibo yang seperti biasa kita bikin. Jadi kita akan ambil area resistennya di sini aja teman-teman ya. Swing high-nya di sini, terus swing low-nya kita ambil di sini. Ya, harusnya di sini. Tapi kalau kita pakai itu nggak akan bisa. Ya, Fibo-nya nggak akan bisa untuk masuk entry. Nah, tidak masuk area entry karena area entry ada di sini ya. Jadi kita ambil area entry-nya itu yang kita ambil swing point atasnya di sekitar sini sehingga area entry-nya bisa masuk ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah area entry-nya teman-teman ya. Jadi untuk trade kali ini entry area-nya itu ada 2 ya pasti ya, selalu ada 2 ya. Entry pertama teman-teman tinggal lihat aja, nanti market turun, rebound dari situ bisa entry. Entry pertama itu di 0,0004 kali ya. 4 kali 2120 sampai dengan saya ambil yang belakangnya aja ya 2082 teman-teman ya. Jadi depannya 0,000 sekian ya teman-teman. Atau gini biar nggak bingung ya, saya tambahin deh karena nanti ini kita post di dalam grup kan belum tentu semuanya ngerti karena mereka belum tentu juga nonton videonya ya. Jadi saya tulis lengkap aja nggak apa-apa ya. Lalu entry keduanya itu kita ambil area 0,000, nolnya ada 4, 2026 sampai ke 0,00019995. Oke, ini adalah area entry-nya, terus stop loss-nya itu ada di 0,1234193. Ini area stop loss-nya teman-teman ya. Dan nanti kita hitung berapa persen ya. Lalu untuk TP-nya ini, oke, kita ke TP-nya ya. TP-nya ada 3 ya. Ada TP 1, 2, 3 ya. Pokoknya mana yang
udah capai ya, terus ada reject ya, kita TP aja teman-teman ya. Oke, TP1 yang di area kita nanti bisa profit 1/1 itu ada di 0,042318 ya. Ini TP1, TP2-nya ada di 0,04 ya, TP2 ada di 2417 ya, TP3 ya, cek dulu ya. Ini agak bawah. Nah, oke, TP3 ini ada di 0,12342516. Nah, oke, dapat ya teman-teman ya. Jadi untuk setup kali ini ya seperti ini ya. Berarti sekarang tinggal tunggu market turun lalu rebound ya, market turun lalu rebound dan kita bisa entry di situ. Jadi saya expect sekarang ini market biasa sampai sini dulu ya, terus kemudian turun lagi ya. Ya mudah-mudahan di sini dia rebound ya, dia rebound terus kita bisa entry ya, lalu kemudian dia terbang lebih tinggi ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu dan sesuai dengan yang di chart pattern itu teman-teman ya. Kita lihat kalau misalkan teman-teman entry di sekitaran sini, ini stop loss-nya itu di sini berapa persen ya. Kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu dari atas sini, entry 1 ke area stop loss. Oke, di sini 9,3% stop loss-nya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja. Sorry, salah. Oke, sebentar, tulisannya hilang. Nah, tinggal sesuaikan aja, ini ada 9 minus 9,3% ya. Minus 9,3% kalau kena hit stop loss-nya. Ya, artinya kalau TP ya juga kurang lebih bisa 9% kalau 1/1 ya. Kalau 1/1,5 bisa lebih dari 9%, artinya bisa 10%. Kalau 1/2 berarti bisa kurang lebih 18% ya. Tinggal itu aja teman-teman. Nah, di 9,3% ini, ingat ini harus maksimal totalnya adalah 2% dari modalnya Anda. Contohnya misalkan ya, ini contoh aja, saya kasih contoh untuk teman-teman kalau mau entry biar nggak salah nanti entry-nya, karena banyak banget yang masih salah entry ya, akibatnya jadi bukannya loss yang sesuai diharapkan, tapi malah loss lebih besar ya. Contohnya gini, modal Anda katakanlah misalkan ada $1.000, ini contoh aja, leverage-nya ada 20x ya, jadi modal leverage itu Anda ada di sekitar 20.000 ya. Oke, ini modal leverage Anda. Ya, real modal Anda adalah $1.000. Nah, maksimal loss Anda hanya boleh sekitar 20-30 dolar. Ya, karena dari modal Anda kan sekitar 1.000. Jadi maksimal 2-3% ya 20-30 dolar ya. Oke. Kalau kita bilang stop loss-nya itu hit di 9,3% ya, berarti harus modal entry-nya berapa supaya minusnya 9,3% itu sama dengan 20 atau 30 dolar. Saya ambil yang paling rendah 20 dolar ya. Jadi untuk amount entry-nya, amount USDT-nya itu teman-teman masukin kurang lebih ya. Ini berarti berada di sekitar kalau misalkan 2000 10% 200. Oke, berarti sekitar 200 10% 20 ya. Nah, berarti amount entry-nya kurang lebih ya. Kurang lebih itu di sekitar kalau 200 10%-nya 9,3. Ya 220 ya sampai 250 antara itu teman-teman. Ya, ini amount entry-nya Anda. Jadi untuk Anda mau entry di koin BONG USDT ini, Anda boleh amount-nya itu maksimal 220 sampai 250 dolar. Supaya kalau kena loss itu ya maksimal hanya 20-30 dolar. Ya, karena stop loss-nya itu di 9,3%. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Dengan Anda nonton video, nanti Anda bisa tahu ini ya teman-teman ya. Jadi, sampai di sini aja untuk analisa saya di time frame 1 jam. Dan ini adalah signal trading buat Anda. Sebentar, nanti saya akan post di dalam grup Telegram teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan tentang koin BONG ini ya. Secara fundamental dari sisi putaran uang ya di coin market cap-nya teman-teman ya. Kita lihat tadi cukup bagus ya, karena secara market cap-nya juga gede banget di atas 1 billion dolar, terus kemudian volumenya sendiri itu 200 jutaan dolar. Secara persentase putaran hariannya itu sekitar 11%. Berarti
banyak yang lumayan tradingkan koin ini juga ya. Dan dari chart besarnya time frame daily-nya ini menunjukkan pergerakan masih tren naik yang terjadi. Memang sebelumnya sempat spike tinggi sekali, lalu sekarang sedang turun dan masuk ke area entry-nya. Jadi teman-teman boleh masuk di situ, dan nanti bakal ada entry kedua yang kalau misalkan market turun lagi, bisa DCA di situ nanti ya. Dan untuk time frame yang 1 jamnya, ini signal yang sudah kita berikan tadi yang mungkin ada sudah tonton ya. Jadi kita ngambil posisi long karena ada chart pattern yang terbentuk di situ ya. Kenapa nggak saya ikutin market structure di time frame 1 jamnya untuk buka posisi short-nya? Karena saya lihat untuk kebanyakan koin, terutama juga Bitcoin ya, itu sekarang sudah sentuh area bottom yang sepertinya sulit untuk tembus. Kalau misalkan nggak tembus, maka lebih besar probabilitas kita itu masuk ke posisi long ya. Dan dari chart pattern ini tadi itu ada bentuk yang namanya rally, trend, rally, terus kemudian trend lagi. Jadi ya possibility sih memang lebih kepada long position teman-teman ya. Dan teman-teman bisa trade ngikutin dari signal sudah kita berikan ini. Dan ingat jaga stop loss Anda hanya di maksimal 2-3% dari modalnya Anda. Saya sudah berikan juga tadi contoh perhitungannya, jadi Anda tinggal ikutin saja ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk analisa kita kali ini di CoinBong, dan thank you teman-teman sudah nonton video ini sampai dengan selesai. By the way, kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa sesuai dengan koin yang teman-teman request ya. Dan saya sampai di sini, kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, teman-teman.